pagi teman-teman. Aku sudah mandi dan menggunakan baju yang rapi. Apakah teman-teman di rumah sudah rapi? Oh iya, masih ada waktu. Aku sarapan dulu ya. Teman-teman, aku mau sarapan dulu ya. Aku makan telur, sosis, dan minum susu. Sebelumnya jangan lupa berdoa ya sebelum kita makan. Amin. Selamat makan ya. Teman-teman, setelah sarapan, aku sudah siap mau beribadah. Oh iya, jangan lupa siapkan Alkitab dan amplop persembahan ya. Sekarang aku mau buka ibadah anak di YouTube Komasi Anak GKI Kebayoran Baru. Selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita hari ini yuk. Ayo Tante, tapi aku deg-degan nih. Aku sudah lama nggak pimpin ibadah anak. Tenang dong Tante Desi, percaya diri aja. Semangat Tante. Siap Tante Ana. Ayo teman-teman, kita mau mulai ibadah anak-anaknya. Kita sapa dulu adik-adik di rumah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, ayo kita mulai ibadah kita pagi ini dengan menyanyikan lagu Senin Selasa Engkau Tetap Raja.
Adik-adik, sekarang ayo kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang masih suka takut? Ada enggak, Om, Tante? Enggak. Siapa yang masih suka takut? Takut gelap, takut mendengar suara petir, atau takut ke kamar mandi sendirian? Nah, Om Tante, ada yang takut nggak ke kamar mandi sendirian? Enggak ya? Ada. Boleh nggak sih kita takut? Nggak boleh, karena ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita. Tuhan selalu ada dimanapun kita berada. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian, saya ada, Tuhan pun ada. Ayo Om Tante. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu jaga saya. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu jaga saya. Tuhan selalu jaga saya. Tuhan selalu jaga saya. Tante Desi, Ya Tante. kalau kita menyimpan rasa kesal dalam hati, boleh nggak sih? Wah, itu nggak boleh Tante Lia. Memangnya Tante Lia sedang kesal sama siapa? Bukan aku sih yang lagi kesal. Itu loh, Italia yang lagi kesel. Oh, Italia. Kesal kenapa ya dia Tante? Wah, nggak tahu tuh. Adik-adik, ayo kita lihat sama-sama. Apa ya yang terjadi dengan Italia? Kakak, lagi ngapain? Wah, ada roti. Kelihatannya enak tuh. Dari siapa, Kak? Oh, ini deh. Ini kakak dapat dari teman kakak. Wah, senang dong dapat roti dari teman. Kok kakak mukanya cemberut? Iya, Dek. Soalnya teman kakak ini dia menyebalkan banget. Dia dulu suka bikin kakak sedih dan marah. Terus tiba-tiba dia baik banget sama kakak. Dia minta maaf ke kakak dan kasih roti ini ke kakak. Kakak belum bisa maafin dia, Dek. Kakak nggak mau jadi teman dia. Kalau Ade jadi kakak, Ade senang loh teman Ade jadi baik. Dan Ade akan memaafkan dia. Gimana, Pai? Kakak belum bisa melupakan perbuatannya. Ya, kakak. Oh, Italia masih kesel sama temannya Tante. Oh. Karena temannya itu sering ganggu dia. Oh, diusilin Tante ya. Meskipun temannya sudah minta maaf, tapi Italia masih kesel dan gak mau maafin. Oh gitu. Harusnya gak boleh seperti itu ya adik-adik. Ya, Tante,
Harusnya bagaimana sikap kita? Gimana Nah, adik-adik, kita dengarkan dulu yuk cerita dan firman Tuhan hari ini. Nanti kita akan tahu bagaimana seharusnya sikap kita terhadap orang-orang yang sudah menyesali perbuatannya. Tante Becky nanti yang akan bercerita untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan cerita dan firman Tuhan, yuk kita naikkan dulu pujian Roh Kudus yang manis. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saat ini kami mau duduk untuk mendengar firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan. Berkati juga Tante Becky yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tahu nggak sih arti dari kata bertobat? Ada yang tahu? Bertobat itu tidak melakukan dosa lagi, ya. Bertobat tidak melakukan dosa lagi, tidak melakukan kesalahan lagi. Misalnya nih, dulu dia suka berbohong, tapi karena sudah bertobat, dia tidak suka bohong lagi. Terus apalagi ya, suka nakal sama temannya, suka pukul-pukul teman, tapi karena sudah bertobat, dia tidak suka lagi pukul-pukul teman. Nah, bertobat itu artinya meninggalkan dosa. Apa? Bertobat meninggalkan dosa atau tidak berbuat dosa lagi. Ya, minggu lalu adik-adik kita mendengar firman Tuhan. Ada seorang yang sudah bertobat setelah bertemu dengan Yesus. Siapa ya namanya? Apakah adik-adik ada yang ingat? Siapa ya? Dia berubah, dia percaya kepada Tuhan Yesus dan meninggalkan semua dosanya. Ada yang tahu siapa namanya? Namanya Saulus. Siapa? Saulus. Iya. Dulu
Saulus tidak suka dengan orang-orang yang memanggil nama Yesus. Tapi perubahan terjadi ketika Saulus berjumpa dengan Yesus. Saulus dipenuhi dengan Roh Kudus dan akhirnya Saulus bertobat deh. Dia tidak melakukan dosa lagi. Sekarang Saulus dengan berani adik-adik, karena Roh Kudus ada di dalam hatinya, dia dengan berani menyampaikan firman Tuhan. Di mana menyampaikan? Wah, menyampaikannya di gereja, lalu kepada orang-orang yang dia jumpai, dia mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dengan semangat Saulus memberitakan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dari dosa. Iya adik-adik. Nah, lalu apakah murid-murid Tuhan Yesus percaya melihat perubahan dari Saulus? Kira-kira murid-murid Tuhan Yesus percaya gak ya melihat perubahan yang drastis begitu? Ada sih murid-murid yang masih takut terhadap Saulus dan tidak percaya kalau Saulus sudah bertobat. Kok bisa ya Saulus yang tadinya jahat sekarang sudah menjadi orang baik? Banyak yang tidak percaya, gak mungkin, pasti dia hanya pura-pura, dia hanya di depan kita saja padahal dia ingin menangkap kita. Begitu adik-adik. Banyak sekali orang-orang bingung melihat Saulus karena sekarang dia menjadi orang yang baik, yang berani menyampaikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Bahkan ada yang mau membunuh Saulus. Orang-orang Yahudi yang tadinya adalah teman-teman dari Saulus mau berbuat jahat terhadap Saulus karena orang-orang Yahudi itu gak suka kalau Saulus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Gimana sih Saulus ini? Kok sekarang dia malah menceritakan tentang Yesus? Wah, jadi teman-teman Saulus yang jahat itu semua ingin menangkap si Saulus, ingin membunuh Saulus. Tapi, adik-adik ingat, tapi Roh Kudus menolong Saulus melalui teman-temannya, sehingga Saulus selamat dari niat jahat orang-orang Yahudi itu. Saulus lolos dari orang-orang Yahudi yang jahat. Dan ada juga yang mau berteman dengan Saulus dan percaya atas perubahan hidupnya. Wah, siapa ya? Banyak orang yang tidak percaya sama perubahan Saulus, tapi ternyata ada seorang yang percaya dengan perubahan Saulus. Namanya siapa adik-adik? Namanya Barnabas. Namanya siapa? Barnabas. Wah, Barnabas ini pasti digerakkan oleh Roh Kudus sehingga dia percaya bahwa memang Saulus sudah berubah menjadi orang yang baik. Wah, adik-adik, Roh Kudus akan menolong adik-adik juga untuk berani bersaksi tentang Yesus yang kita sembah adalah anak Allah yang hidup. Kita harus berani bersaksi karena Roh Kudus akan menyertai kita dan menolong kita. Kita harus berani karena Roh Kudus yang selalu menemani kita. Siapa yang berani bersaksi? Coba angkat tangannya. Siapa yang mau berani bersaksi? Wah, Tante Becky juga mau. Wah, adik-adik di rumah juga ada yang berani ya, yang mau berani. Iya adik-adik, kita semua akan berani bersaksi karena ada Roh Kudus yang menolong dan menjaga, menemani kita. Ya,
Siapa yang mau dengan semangat menceritakan tentang Tuhan Yesus, kita akan diberikan kemampuan. Karena Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Seperti ayat hafalan kita hari ini. Ayo adik-adik yang sudah bisa membaca dari kelas TKKC, kita buka dari 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita ulangi sekali lagi, 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Seperti ada pujiannya nih adik-adik. Lagunya yang sudah kita nyanyikan berulang-ulang setiap minggu. Lagunya seperti ini. Yang bisa ikutin ya, sama-sama kita memuji Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Iya, adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang manis. Roh Kudus menolong adik-adik. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami belajar untuk berani menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Berikan kami keberanian dan sukacita karena Roh Kudus akan turun dan ada di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan keberanian kepada kami dan juga perubahan hidup yang sudah kami lakukan. Amin. Wow, luar biasa Roh Kudus. Roh Kudus menolong Saulus untuk berani menceritakan tentang Tuhan Yesus. Roh Kudus juga yang menolong Saulus terbebas dari rencana jahat orang-orang Yahudi. Dan Roh Kudus juga Tante yang menolong Italia untuk melakukan perbuatan yang ini nih. Yuk kita lihat sama-sama ya adik-adik. Yuk. Hai Dek, tadi pas di sekolah, kakak udah maafin teman kakak itu loh. Kita jadi teman baik deh sekarang. Wah, kakak hebat, ada bangga sama kakak. Iya Dek, kakak ingat kisah Paulus. Paulus aja diubahkan Roh Kudus menjadi orang baik. Pasti orang lain juga kan? Betul sekali Kak. Kita semua bisa selalu menjadi anak Tuhan yang baik, yang selalu taat karena pertolongan Roh Kudus. Ayo adik-adik kita sama-sama mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan bersama Tuhan, Aku Bisa. Yuk Om Tante. Yuk.
bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, ayo sekarang kita kumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena melalui Roh Kudus-Nya Tuhan selalu menolong kita. Adik-adik masukkan uang persembahannya ke dalam amplop dan kita bersama-sama menaikkan pujian terima kasih Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa persembahan yang akan dipimpin oleh Jordan dari kelas TKKB. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan ini. Berkati persembahan ini agar bisa memperluaskan kerajaan-Mu. Berkati orang-orang yang sudah mengumpulkan persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Jordan sudah memimpin doa persembahan hari ini. Buat adik-adik yang ingin memimpin doa persembahan,
boleh menghubungi om atau tante di kelas masing-masing ya. Dan selalu semangat ya, kalau videonya harus diulang-ulang supaya kita mendapatkan rekaman video doa yang terbaik. Nah, Tante Ana, mau tahu nggak aktivitas kita hari ini? Om, Tante? Mau tahu dong, Tante. Mau kan? Nah, adik-adik di rumah, kita membuat rekaman video ya, menyanyikan lagu bersama Tuhan, Aku Bisa. Seperti tadi ya, pakai gayanya. Sekarang kita akan sama-sama melihat hasil aktivitas adik-adik minggu lalu. Ini dia foto adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitas dan mengirim fotonya ke om tante di kelasnya. Bagus-bagus ya Tante aktivitasnya adik-adik. Nah adik-adik setelah ibadah pagi ini selesai, adik-adik langsung ya kerjakan aktivitas yang hari ini. Lalu difoto dan kirim segera ke om tante di kelas masing-masing. Minggu depan kita akan sama-sama melihat kembali hasil aktivitas adik-adik. Selamat mengerjakannya adik-adik ya, semangat! Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi ini, Tante Ana mau kasih pesan-pesan. 1. Tetap jaga prokes ya pada saat adik-adik pergi keluar rumah. Pakai masker, sering cuci tangan, pakai hand sanitizer atau dengan air dan sabun. 2. Tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Makan makanan yang bergizi, yang sehat. Yang ketiga, tetap minum susu dan vitamin supaya tubuh kita kuat tidak gampang masuk virusnya. Yang keempat, selalu berdoa, minta Tuhan Yesus menjagai kita semua. Adik-adik, mari kita tutup ibadah pagi ini dengan berdoa. Ingat dan percaya bahwa Roh Kuduslah yang selalu menolong kita melakukan perintah Tuhan. Ayo kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus telah memimpin ibadah kami. Walaupun kami masih kecil-kecil, kami mau bersaksi, kami juga mau menjadi anak yang taat kepadamu, karena kami tahu Tuhan, Roh Kudusmu yang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tante Ana, aku mau ya pimpin ibadah lagi minggu depan. Kapanpun aku siap Tante Ana. Hebat Tante Desi.